Pemirsa, kasus penipuan travel umroh kembali menimpa jemaah yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Dengan modus biaya umroh murah hingga cashback, ratusan orang jadi korban penipuan travel perjalanan umroh. Kita akan membahas lebih lanjut. Saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Komisi Nasional Haji dan Umroh, Mustoli Siraj. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mustoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mula. Iya, dengan Eva di studio, Pak Mustoli, pemilik travel umroh PT Naila ternyata adalah residivis kasus yang sama. Kenapa ini bisa berulang kembali menipu jemaah, Pak Mustoli? Iya, saya juga coba menelusuri sosok daripada MA ini begitu ya. Dan ternyata memang sebelumnya tahun kira-kira medio 2016 sampai 2018 beliau ini juga berurusan hukum terkait dengan dugaan penipuan jamaah dan bahkan pernah ditangkap oleh Polda Metro begitu ya. Ya. Ada kasus lain menyangkut keperdataan juga, beliau ini ada dilaporkan oleh seorang advokat begitu ya. Nah, kemudian berurusan dengan hukum lagi. Nah, memang hal ini saya kira perlu menjadi perhatian, tetapi sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya menyampaikan apresiasi kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya dan jajarannya serta Satgas anti mafia umroh begitu ya, yang sudah menetapkan tersangka dan menahan Pak MA berikut istrinya dan pengurus daripada PT NSWM. Nah, saya tadi barusan pagi juga berkoordinasi dengan salah satu pimpinan Kementerian Agama agar juga selain proses pidana, juga Kementerian Agama mengambil langkah terkait dengan punishment proses administrasi. Apa itu? Saya mengusulkan untuk PPIU ini, travel yang berizin itu disebut penyelenggara perjalanan umroh, agar kemudian dipertimbangkan untuk dicabut izinnya, begitu Mbak. Mbak Eva. Nah, kenapa? Supaya karena tadi kan sudah dijelaskan oleh Metro TV bahwa ternyata Kementerian Agama sudah pernah memberikan sanksi begitu ya, tidak boleh merekrut jamaah, tapi tetap diabaikan. Nah, ini kan menjadi pelanggaran yang sangat serius secara administratif. Baik, Gitu, kira-kira. ada saran dari Komisi Nasional Haji dan Umroh untuk mencabut izin dari PT Naila ini, lalu apa respon Kementerian Agama, Pak Mustoli? Ya, ini artinya komunikasi saya secara informal. Saya tidak tahu nanti tindak lanjutnya. Tapi kalau dilihat dari pelanggaran-pelanggarannya itu sudah memenuhi unsur untuk dicabut izinnya sebetulnya. Misalnya dia menelantarkan jamaah di Tanah Suci begitu ya sampai hampir 1 bulan. Yang kedua ada dugaan kurang lebih 500 orang juga tidak diberangkatkan. Kemudian kalau kita melihat sistem di Kementerian Agama sebetulnya kan travel itu kan yang resmi itu kan bisa kita telusuri begitu. Nah, untuk PTN SWM sendiri sebetulnya punya izin cabang sampai dengan 48, tetapi berdasarkan informasi daripada Polda Metro Jaya itu ada kurang lebih cabang yang dibentuk oleh PTN SWM. Ini juga bagian daripada pelanggaran. Nah, terlebih penelantaran secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh serta Perpu yang barusan diresmikan juga secara tegas bagi travel yang sengaja menelantarkan jamaah itu kan jelas bisa dicabut izinnya. Nah, pencabutan ini penting, Mbak Eva, supaya tidak kemudian korban-korban jatuh lebih banyak begitu ya, dan terutama di daerah-daerah. Dan yang kedua, bagaimana kalau dicabut hak hukum daripada jamaah yang sudah setor? Nah, ini menarik saya kira. Jadi ada di Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja dinyatakan di situ mereka yang dirugikan oleh travel jamaah umroh dalam hal ini itu dapat menuntut secara material dan imaterial begitu ya. Nah, ini memang tidak mudah, tetapi saya kira perlindungan hukum kepada jamaah ini sudah jelas. Tinggal kemudian bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian sudah melangkah dan sudah sangat baik saya kira. Yang kedua tinggal Kementerian Agama selanjutnya langkah-langkah tegas saya kira perlu dilakukan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi begitu. Terlebih ini bulan suci Ramadan yang di mana saya menduga barangkali juga masih ada kasus-kasus lain yang belum terekspos oleh teman-teman media begitu ya. Karena pada bulan Ramadan kali ini itu kan orang antusiasme pergi umroh itu kan sangat tinggi begitu Mbak. Apalagi
sekarang itu juga antrinya panjang dan 2 tahun kita tidak ada umroh begitu ya, 2020 dan 2021 gitu. Ya, betul. Mohon ditahan dulu Pak Mustoli dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu korban, Pak Sigit. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sigit. Ya, Pak Sigit, sudah dengar suara kami di studio? Iya, pemirsa mohon maaf, masih ada gangguan komunikasi kami dengan salah satu korban, yakni Pak Sigit. Pak Mustoli, saya lanjutkan. Ada berbagai iming-iming ya, tiket murah, kemudian cashback. Nah, apakah modus ini memang paling sering digunakan, tidak hanya oleh PT Naila? Temuannya bagaimana? Temuan dari Komisi Nasional Haji dan Umroh sejauh ini? Sebetulnya kalau dari modus-modus umroh ini tidak canggih-canggih amat, Mbak Eva. Jadi umumnya modusnya itu adalah iming-iming harganya murah begitu ya. Kemudian ada cashback, kemudian ada tambahan embel-embel misalnya city tour di sekitar Arab Saudi, entah itu Dubai, entah itu Turki misalnya begitu ya. Nah, itu biasa seperti itu dan biasanya harganya juga yang sering masyarakat tergiur itu harga murah. Makanya saya sering berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat begitu ya di berbagai kesempatan, jangan pernah tergiur dengan harga murah. Fasilitas yang seolah-olah wah tapi nanti malah dapat musibah dan dapat masalah. Nah, tetapi masyarakat juga agak sulit untuk kita sampaikan, Mbak Eva, karena literasi masyarakat terkait dengan masalah umroh ini kan juga belum merata begitu ya. Kalau misalnya barangkali di kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan kota-kota besar yang lain itu mungkin sudah memahami begitu. Misalnya dulu ada kasus first travel, ada kasus SBL, ada kasus Abu Tur. Saya kira itu cukup menjadi pelajaran. Tapi untuk masyarakat yang barangkali literasinya masih sedikit dan informasinya minim, ini mereka yang menjadi sasaran target. Nah, terlebih misalnya begini, Mbak Eva, secara umum ini ya, orang atau travel itu memasarkan produknya itu biasanya tidak langsung, artinya dia merekrut menjadikan pegawai untuk mencari jamaah. Itu saya kira agak sulit dan biayanya besar. Nah, rata-rata biasanya merekrut marketing begitu ya, secara freelance yang kemudian mereka ini dijadikan sebagai food getter gitu ya. Bukan food getter, maksudnya mengumpulkan jamaah dan mereka juga bekerja sama lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan baru mendapatkan halo? Ya, silakan dilanjutkan Pak Mustoli. Ya. Baru kemudian mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat begitu ya, sehingga marketing ini kemudian digaji mendapatkan bonus ketika mendapatkan jamaah. Ini akhirnya kemudian terjadi persaingan yang tidak sehat dan akhirnya tidak sesuai dengan promosi yang resmi diberikan oleh travelnya begitu. Iya, Pak Mustoli, Anda sampaikan tadi fasilitas berujung musibah ya. Tetapi masalahnya Pak Mustoli, PT Naila ini kan resmi. Jadi masyarakat bagaimana membedakannya? Karena tercantum resmi PT Naila ini. Betul Mbak Eva, itu justru persoalannya. Artinya kalau di Kementerian Agama itu kan ada namanya umroh pintar begitu atau umroh cerdas. Ada aplikasinya, kita bisa melihat data-data travel yang kemudian berizin. Asumsinya sesungguhnya kalau berizin itu kan artinya tidak ada masalah begitu. Nah, sekarang kita mendapati di PTN SWM ini kemudian dia punya izin, bahkan ada cabangnya resmi 48, tapi ternyata terjadi seperti ini begitu ya. Nah, ini saya kira PR besar bagi pihak Kementerian Agama untuk memperketat pengawasan dan kemudian tidak hanya cukup mengawasi saja, tapi setelah mendapati misalnya oknum travel ini, NLSM ini seperti ini, dia juga tidak taat terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Kementerian Agama dan kemudian dia juga berbagai pelanggaran dia lakukan, terlebih puncaknya adalah pelanggaran berupa penelantaran jamaah di Arab Saudi begitu ya. Ini saya kira harus tegas, harus jelas supaya tidak menjadi presiden bagi travel-travel yang lain, supaya ditindak tegas. Terlebih Mbak Eva, sekarang itu
jumlah travel itu lebih dari 2.000 yang punya izin. Baik, Pak gitu Mustoli. ya. Soal pengawasannya ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan saat ini sudah tersambung salah satu korban, Pak Sigit. Sudah dengar suara saya di studio ya, Pak Sigit? Sudah. Baik, Pak Sigit, nanti saya akan tanyakan betulkah ini fasilitas wah ditawarkan akhirnya membawa musibah. Nanti kita akan gali lagi, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih terhubung bersama kami Ketua Komisi Nasional Haji dan Umroh Mustoli Siraj dan korban penipuan umroh Sigit Sutrisno. Pak Sigit, Ya. Pak Sigit, saat Anda mendaftar, kami ingin konfirmasi ya, Anda mendaftar itu kapan ya Pak Sigit ke PT Nailai? Waktu itu namanya bukan PT Naila, GAM ya, waktu itu namanya. GAM. Ya. Nah, Baik. setelah GAM, saya dijanjikan berangkat di akhir bulan. Nah, setelah itu ternyata nggak ada di pemberangkatan. Terus PT Naila itu digerebek lah istilahnya. Baik, Nah, setelah itu muncul lagi, sekira 1 tahun setelah itu muncul lagi namanya PT MBZ. Nah, Baik. PT MBZ saya dijanjikan berangkat, terus diminta nambah 5 juta per orang, jadi saya nambah 10 juta. dijanjikan berangkat kapan? Waktu itu kalau tidak keliru bulan November 2017. Lalu hingga saat ini 7 tahun berselang? 7 tahun berselang, ternyata MBZ itu menipu lagi, nggak berangkat-berangkat. Baik. Terus akhirnya saya lapor ke polisi. Baik, waktu itu Bapak bayar berapa tahun 2016? Tadi itu bayar 22 juta satu orang, jadi 44, terus ditambah uang tax itu 2 juta. Jadi jatuhnya 46 juta. Baik, artinya Bapak sudah lapor ke pihak kepolisian, ada tindakan tidak? Karena sudah 7 tahun. Ya, tindakan saya kan mesti ngecek baik di Polres Tangerang maupun di Polres Jakarta Timur, karena transaksinya saya lewat bank adanya di Jakarta Timur, jadi saya diminta untuk penyidikan di Jakarta Timur. Nah, ya kita tindakannya ya cuman ngontrol 2 bulan, 3 bulan, ya disampaikan bahwa orangnya itu pindah-pindah melulu. Baik, artinya tidak ada jawaban, tidak ada keputusan sampai 7 tahun berselang ya Pak. Adakah waktu itu fasilitas wah yang ditawarkan oleh PT GAM saat itu sebelum jadi Naila hingga Bapak dan keluarga tertarik untuk berangkat melalui PT Naila? Oh enggak ada. Baik, saya akan Itu ke Pak Mustoli. gitu. Oke, mohon ditahan dulu Pak Mustoli. Tadi ini cerita Pak Sigit sudah 7 tahun menunggu dari namanya GAM kemudian PT Naila, tidak ada keberangkatan, tidak kunjung berangkat, dan saat itu tidak ada iming-iming, bayarnya normal. Pak Mustoli, apa analisa dari Komisi Nasional Haji dan Umroh? Pak, mohon tolong di-unmute ya. Iya, PT GAM itu sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sempat menjadi pembicaraan publik. Dan tadi yang seperti saya di awal saya sampaikan dan akhirnya berurusan dengan hukum. Kalau PT GAM ini tidak memiliki izin, setahu saya begitu ya. Nah, kemudian dia merekrut jamaah dan kemudian setelah pimpinannya waktu itu kemudian digerebek dan ditangkap oleh Polda Metro Jaya, kan tadi dibilang oleh Pak Sigit, kemudian tidak ada aktivitas. Kemudian muncul lagi ada PT MBZ. MBZ pun ini tidak jelas juga begitu ya. Nah sekarang Pak Sigit, jamaah-jamaah yang model Pak Sigit ini coba digeser
dengan menggunakan bendera baru, Mbak Eva. Nah, ini sebetulnya kalau dengan menggunakan harga 22 juta, itu kan beliau bayar 2016 begitu ya. Itu mungkin Ya. masih cukup begitu ya. Tapi untuk saat ini itu tidak cukup untuk berangkat umroh karena sekarang harga umroh itu minimal itu 30 juta begitu ya. Nah, orang-orang seperti Pak Sigit inilah yang kemudian sering dieksploitasi oleh oknum-oknum umroh tertentu, travel tertentu, yang setiap akan berangkat dimintai sekian juta. Nanti dimintain di Tanah Suci dengan alasan ini, itu, dimintain lagi. Begitu seterusnya. Nah, akhirnya apa? Model-model orang seperti jamaah Pak Sigit inilah yang kemudian saya kira sangat dirugikan. Beliau-beliau ini kan nabungnya aja susah begitu ya. Karena niat untuk ke tanah suci, akhirnya Ya. kemudian dengan berbagai cara beliau-beliau ini nabung bertahun-tahun bayar tapi kemudian ditipu. Nah, makanya saya sering menyebut bahwa travel oknum ya, oknum travel yang seperti NSWM ini saya kira sangat sangat keji begitu. Kejinya apa? Dia menipu, dia harus berurusan dengan urusan dunia, tapi dia juga secara agama akan berat nanti di akhirat begitu ya. Karena ini orang mau Ya, baik. menjalankan ibadah ke tanah suci kemudian ditipu begitu ya, dan ditelantarkan. Nah, maka saya Ya. kira ke depan ini perlu langkah-langkah tegas daripada Kementerian Agama, dan saya kira perlu juga Mbak Eva, apa itu peran daripada asosiasi. Karena setiap travel yang punya izin itu kan menginduk pada asosiasi-asosiasi umroh atau haji begitu ya. Nah, mereka saya kira perlu juga untuk memberikan warning kepada anggota-anggotanya yang memang resmi terdaftar untuk komitmen dan tidak boleh melakukan pelanggaran seperti ini. Jika ditemukan pelanggaran maka mestinya ya dikeluarkan dari asosiasi tersebut. Kira-kira begitu, Mbak Eva. Ya, kalau nasib Pak Sigit dan juga jamaah lain yang sudah bertahun-tahun hingga 7 tahun belum berangkat, kemudian sudah menyetorkan uang, nasibnya akan bagaimana Pak? Bisa kembali tidak dan akan bisa berangkat tidak? Peluangnya bagaimana? Yang pertama begini, model orang-orang jamaah kayak Pak Sigit, jadi kan gini, ada masanya ketika jamaah umroh itu tidak berangkat, Mbak, yaitu ketika pandemi, terutama di tahun 2020 dan 2021. Kalau ini wajar karena ini force major, satu karena COVID, yang kedua memang Arab Saudi juga tidak mengizinkan untuk adanya jamaah umroh dari luar negaranya datang begitu ya. Nah, potensi daripada peristiwa ini apa? Saya menduga banyak sekali travel yang kemudian memiliki jamaah pada sebelum masa pandemi atau sudah daftar di masa pandemi tapi kemudian belum diberangkatkan, baik yang resmi maupun tidak resmi. Ini saya kira dulu sekitar ada ribuan orang, berdasarkan Baik. data resmi dari Kementerian Agama itu 80 ribu kalau tidak salah begitu ya. Nah, kemudian menyangkut uangnya kembali, kalau kita lihat daripada di Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya, itu bisa mereka ini beliau-beliau itu menuntut secara perdata kepada travel, difasilitasi oleh Kementerian Agama, kira-kira begitu. Baik. Terima kasih Ketua Komisi Nasional Haji dan Umroh Mustali Siraj, dan sebelumnya juga sudah bergabung bersama kami korban penipuan umroh Sigit Sutrisno. Terima kasih Bapak-Bapak.